Wih, ini ya durian tuh udah mulai berbuah di sini. Tuh ya. Ini nanti di bulan Januari matang nih. Ini ada di daerah Cibadak kita. Melintas di bawah pohon durian. Nah, di depan sini ya, enak nih buat nyantui. Karena kalau kalian lelah ya, ingin nyari es kelapa ataupun kalian ngopi, tuh view-nya tuh gokil di sebelah kanan, mantep. Nah, ini kan banyak warung-warung nih yang menjual Indomie maupun kopi. Ini yang dinamakan Bukit Cinta nih. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi kita di Flyover Cibinong, sambil kita lihat Putet dari atas ya, sekitaran Cibinong. Nah, ini masih lumayan pagi ya, jam 9. Kebetulan ini tanggal 27, tepat dimana kita melakukan pilkada serentak ya. Nah, berhubung domisili saya di Depok, Kelapa II, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kita udah nusuk. Makanya kita mau OTW nih, rencana ke Puncak 2. Jadi kita mulai start dari Flyover Cibinong. Oke guys, kita langsung gaskan ke arah Puncak 2. Nah, sebelum kita sampai ke lokasi tujuan, apa kabar kalian semua? Doa saya mudah-mudahan kabar kalian semua baik-baik saja. Intinya saya udah noblos ya, nih. Nah, itu ada pertigaan ya. Kita ambil ke kiri. Nih, ngomong-ngomong lumayan lenggang ya. Apa karena masih banyak yang noblos kali? Karena ini pilkada serentak ya. Video saya ambil tanggal 27 hari Rabu 2024. Oke guys, ini kita udah mulai memasuki Jalan Mayorocking. Itu tadi kalau lurus arah ke Sentul ya, maupun ke Kota Bogor. Nah, ke Puncak 2 kita coba lewat rute ini. Ada perubahan nggak ya di daerah Tajur, Sukamakmur? Karena sebentar lagi tahun baru ya, bulan depan udah Desember. Ini di sebelah kanan Telaga Citata Cibinong. Nah, ini kebenaran juga ya, udah lumayan lama juga nggak melintas rute ini. Nah, ada sekitar 2 bulanan kayaknya. Ini saya iseng ya, coba kita lewat rute ini. Insyaallah nanti saya closingnya seperti biasa di Pasar Sukamakmur rute Puncak 2 ya. Kita masih di Jalan Mayorocking. Ini sebelah kiri ada SPBU Pertamina. Di sebelah kanan ini ada Mall Cibinong. Kita kembali cek and recheck rute jalur tengah menuju ke rute Puncak 2 dari Cibinong via Tajur. Nanti kita tembusnya ke Sukamakmur. Sampai di sini seperti biasa kita melewati kolong tol ya. Nih, kita semakin dekat dengan Pasar Citerep kalau udah melintasi kolong tol di depan ini. Ini orang-orang rame di jalan. Udah pada noblos kali ya, bareng sama kita. Oke guys, ini kita udah melintasi kolong tol. Jadi bertepat di tanggal 27 November 2024, pilkada serentak. Siapapun pilihannya, yang penting pemimpin
adil dan ada perubahan lah untuk daerah-daerah ya. Karena ini kan kita pilkada ini pilih wali kota dan gubernur. Mudah-mudahan gubernur Jawa Barat semakin peduli ya. Nih kita udah melintas ya di Jalan Sabilillah, Pasar Citerap. Buat teman-teman misalnya mau isi bensin, di bawah sini juga ada SPBU. Dan menurut saya kalau kalian mau ke rute Puncak 2 via Pasar Citerap ini, kalau bensin kalian kira-kira udah nihil daripada isi di pom-pom ini di atas ya. Nah, mendingan kalian mampir nih di bawah sini. Ini ada SPBU Pertamina dan itu satu-satunya ya di rute ini. Selebihnya nggak ada lagi sampai nanti kita ke Sukamakmur. Nah, SPBU-nya ada di sebelah kiri. Tadi si Nyonya Tua udah tak isi di Jalan Raya Bogor waktu saya belum nyalakan kamera ya. Nah, ini nih yang saya maksud ya, SPBU-nya. Oke, kita langsung ya gasken dari SPBU Pasar Citerap Jalan Sabilillah ini. Pokoknya kita tinggal lurus aja ngikutin jalan ini ya. Waduh, ini air apaan ya? Kayaknya comberan, mana kayaknya rada-rada bau gitu ya airnya. Kacau. Oke guys, ini di sebelah kanan ya. Kalau kalian mau ke arah Sentul, ini kita lurus. Kita udah masuk di Jalan Raya Tajur Citerap. Posisi kita masih di Jalan Raya Tajur Citerap menuju ke rute Puncak 2 Pasar Sukamakmur. Kebun wisata Pasir Mukti atau perumahan Pasir Mukti ada di sebelah kiri ya. Nah, ini dari sini kita tinggal lurus saja. Nanti di depan kita melintasi pertigaan yang mau ke arah Hambalang atau Bukit Hambalang. Nah, saya pernah sholat nih di masjid sebelah kanan nih. Kayaknya kalau dilihat sih Pompes ya, pondok pesantren. Nah, ini ya, kalau kalian mau ke Bukit Hambalang, kalian tinggal ambil ke kanan. Tapi kita mau ke arah rute Puncak 2, kita lurus ya. Oke. Setelah melintasi pertigaan tadi, tinggal ngikutin aja ya rute ini. Buat teman-teman yang baru melintas di rute ini, nggak usah khawatir kalau udah nemukan pertigaan tadi. Pokoknya ngikutin aja jalan ini terus sampai nanti kita masuk ke desa Cibadak Sukamakmur. Nah, kalau sampai di sini kita bisa melihat view indah ya, Gunung Kapur tuh, Kelapa Nunggal tuh di belakangnya. Ini kalau cuaca bagus, biasanya kalau cuaca nggak bersahabat, berkabut tuh nggak bisa dilihat. Nah, ini lubang-lubang di sini lumayan nih udah ditambal ya, agak mending dibanding beberapa bulan yang lalu. Tapi ini udah mulai kebuka lagi ya. Tahu nih ditambal aspal kelas berapa gitu, sehingga musim hujan kayak gini udah mulai berlubang lagi. Ini ditambah air kayak gini ya. Jadi kalau nggak ada saluran air di pinggir jalan itu kayak gitu tuh, jalan pada kemana-mana. Nah, ini di sebelah kiri ya, saya sampai hari ini pun masih penasaran. Ini bisa ke Kampung Cioray, tembusnya ke Jonggol nih. Insya Allah lain kali lah saya coba ya. Ini karena musim hujan, saya takut karena di Kampung Cioray yang paling ujung itu berlumpur jalannya. Nantilah ya.
Kalau udah mulai musim kemarau, coba kita belusukan ke Kampung Cioray. Nah, di sini juga posisinya udah di aspal, cukup lumayan rapi. Dimana berapa bulan yang lalu sempat rusak ya. Lumayan ada perubahan ya di jalur arah Tajur Citerep menuju ke arah Sukamakmur ini, dimana lubang-lubang udah mulai ditambal ya. Tapi rute ini termasuk rawan macet kalau di hari libur panjang, karena di ujung sana tuh ada jalan yang agak sedikit menyempit. Saya cerita karena saya pernah ngalamin lewat rute ini, kejebak macet. Nah, terutama mulai dari sini nih. Ini kan kalau mobil Fortuner papasan nggak bisa muat nih. Di sini rutenya agak sedikit menyempit nih. Biasanya libur panjang banyak mobil-mobil pribadi lewat sini, jadi antri. Nggak tahu nih kalau yang di ujung sini nanti ya, yang jalannya bebatuan, apakah sudah diaspal atau masih kayak kemarin. Harusnya sih udah di aspal juga. Nah, ini saya baru ngomong ya sama kalian semua kayak gini nih. Tuh, ini yang lewat Pajero nih. Jadi rute ini walaupun termasuk rute jalur tengah, rute cepat ya, cuman suka antri macet ya. Oh, di sini nih udah diaspal. Cuman karena di sini nih dataran rendah, ini contohnya ya musim hujan. Banyak air ngegenang di sini. Nah, ini mulai berlubang lagi. Ini mungkin berapa bulan yang lalu udah ada sentuhan ya, ditambal. Tapi karena di bulan November ini kemarin hujannya luar biasa ya, hampir setiap hari. Akhirnya ya rusak juga. Oke, ini nanti di sebelah kiri kita melintasi saung tepi sungai, salah satu resto ya. Walaupun saya belum pernah mampir, cuman lewat-lewat doang gitu. Ini sebenarnya asik kalau dari arah Cibinong mau ke Puncak 2. Menurut saya sangat cepat lewat rute ini dibanding lewat dibanding lewat Cilengsi. Nih, saung tepian sungai ya, sebelah kiri. Jadi kalau kami, mungkin teman-teman ya, dari Jakarta, dari Depok, misalnya kalau mau ke arah rute Puncak 2, ada dua opsi. Bisa lewat Jalan Transyogi, lewat Cibubur ya, tembus ke pertigaan Jonggol sana. Nah, bisa juga rute yang saat ini sedang saya lintasi, lewat Cibinong, via Pasar Citerep. Cuman ya kayak gini, kalau lagi musim libur, rute ini cukup lumayan rawan macet. Banyak nih mobil pribadi pada masuk lewat sini. Ini contoh ya, ini contoh aja gitu. Widih, airnya gimana, jalan nggak rusak ya. Ini harusnya pembangunan jalan tuh mesti dipikirin matang-matang ya. Harus ada drainase gitu, saluran air kiri maupun kanan. Lumayan lah, ada sentuhan ya di jalan rute tengah ini. Nah, di sini juga tadinya kan banyak lubang, sekarang udah mulai ditutup. Mantep lah, apalagi nih sebentar lagi bulan depan Desember, tahun baru ya. Jadi banyak orang-orang pada healing rata-rata lewat sini karena seneng aja lewat jalur tengah. Nah, di sini juga salah satu penyebab macet nih kalau di Liwi Bilik namanya. Ini masih Citerep nih. Nah, lihat ya. Ini rutenya agak menyempit. Nah, biasanya saya lewat di sini sebelah kiri nih, Gang Tikus. Kalau di saat rute ini lagi macet-macet parah.
Wih, tumben ya, sebelah kanan nggak dibenerin itu, makin sempit aja jalan Louis Bilik ini. Wih, ternyata luar biasa ya. Di tanggal 27 Pilkada serentak ini banyak ya orang-orang healing. Berarti banyak juga orang libur ya. Nah, ini kalau teman-teman misalnya nanya nama jalannya apa nih Bang? Nama jalannya ini Jalan Tajur Louis Bilik. Nah, ini ya. Kemarin udah ditambal, sekarang berlubang lagi. Luar biasa ya. Nah, ini jembatan ya, jembatan Louis Bilik. Ini kayaknya perbatasan ya antara Citerep dengan Sukamakmur. Itu kayaknya kalau di atas itu udah Sukamakmur ya. Ini biasanya banyak bocil pada mandi, tapi musim hujan butek kayak gini ya nggak ada yang mandi ya. Ngeri-ngeri juga iya. Kudu waspada juga kalau musim hujan kayak gini, bocil pengen minta mandi di kali ya. Takutnya air datang ya dari hulu. Wow, sawahnya udah dipanen ya. 2 bulan yang lalu di sini hijau banget. Nah, ini nih jalan yang nggak pernah ada ceritanya pokoknya di sini nih, rusak terus. Nggak tahu kenapa ya, nggak ditambal kayak gitu. Walaupun dataran rendah ya, banyak air tergenang. Ya paling nggak ada sentuhan aja. Oke, ini kita gaskan ya. Ini kita udah melewati jembatan Louis Bilik. Ini mau dibangun apaan ya sebelah kanan ya? Banyak batu-batu koral numpuk. Kalau di sini posisinya udah lumayan rame ya. Ada Indomaret, Alfamart di sini nih. Bagi berapa kalian ya, satu jalur saja, satu jalur. Jadi tuh Alfamart. Ini kita udah posisi Pabuaran. Ini nanti dari Pabuaran baru nih kita mulai masuk ya ke daerah Cibadak. Nah, ini sebelah kanan ada Indomaret. Lumayan ramai kalau di sini. Habis ini udah kita melintasi hutan-hutan, bukit-bukit ya. Oke, kita gaskan ya. Kita mulai berpetualang melintasi bukit-bukit dan hutan. Ini di depan ini nanti ya, kayaknya belum ada perubahan nih. Oh benar tuh, lihat aja tuh, airnya kegendang kayak gitu. Tahu kapan ini ya rute ini ada inisiatif dibenerin sama pemerintah setempat ya. Lihat aja, musim hujan kayak gini ya, malah tambah hancur. Tapi yang saya suka satu hal, banyak mobil-mobil pribadi, mobil-mobil mewah lewatnya rute ini. Mungkin karena walaupun jalannya agak sedikit jelek ya, paling enggak menghindarin ini kali ya, menurut saya macet. Kali ini kan lihat aja, nyaman kita lewat. Cuman kayak gitu, jalannya nggak mulus-mulus banget. Ya nggak serusak jalan yang mau ke Gunung Halimun Salak, kawasan yang dulu saya kemarin review. Kalau itu mah parah. Ini mah masih mending, sekian ratus meter masih banyak jalan bagus. Oke, kita langsung ya. Ini kayaknya kalau dilihat mendung ya. Apa karena saya pakai kacamata
Hitam ini kali. Tapi bener sih, ada kelihatan kayak gelap-gelap. Tapi biarin lah, yang penting kita gaskan ke arah Pasar Sukamakmur. Saya tuh kalau libur nggak bisa diem, saya pasti saya langsung keluar. Ini kan berhubung saya di kantin tutup ya, libur pilkada, ya udahlah gaskan. Kita langsung cari konten gas-gas tipis lah. Tuh ya, lihat mendung tuh. Nah, ini juga salah satu jalan yang lumayan rusak ya di sini ya. Kalau kita motor sih asik-asik aja jujur ya. Tapi beda cerita orang-orang yang bawa mobil. Pasti dia pelan ya, nyari-nyari celah buat melintas. Apalagi saya bawa si nyonya tua, motornya kecil kayak gini. Waduh, enak banget. Tuh makanya saya kalau ngonten ke daerah Bogor pelosok-pelosok gitu, saya nyaman banget pakai motor si nyonya tua karena kecil, enak gitu dikendalikan. Daerah rawan longsor. Oh ya udah pasti rawan longsor di daerah ini ya, namanya daerah perbukitan. Apalagi kelihatan nih kondisi jalannya, kayaknya tanahnya lunak gini ya, aspalnya pada pecah-pecah begitu. Ah, ini lewat Gua Garunggang nih, bisa nih lewat pesantren apa ya di dalam nih. Itu bisa, tapi jangan musim hujan kayak gini karena masih banyak tanah merah. Nah, itu tadi kalau mau ke Gua Garunggang enaknya musim kemarau, tanah kering. Nah, di sini nih lumayan nih ya. Ada sentuhan nih di tanjakan yang gokil kata saya. Karena di sini nih tanjakannya nggak tinggi, cuman banyak jalan rusak. Nah, ini kenapa nggak dibenerin ya sekalian? Itu kadang-kadang sih orang kita ini ya, kalau nutupin lubang tuh kayaknya tanggung-tanggung amat ya, mau sekalian ya. Tuh ya, terlihat mobil-mobil mewah tuh masih ya banyak yang mau lewat rute ini. Memang sih secara ya jalannya nggak begitu bagus-bagus banget, cuman saya yakin mereka ngindarin macet. Kalau kayak gini kan enak nyantuy ya. Apalagi ngajak keluarga tercinta ya kalau bawa mobil, anak, istri, udah nikmatin aja santai. Kalau pemotor jujur paling banyak lewat rute ini kalau mau ke arah Sukamakmur, rute Puncak 2. Kalau kita lewat Cilengsi via jalan Transyogi itu terlalu jauh muter sebenarnya. Waduh, ini kayaknya mendung-mendung gimana gitu ya. Atau memang saya posisinya di dekat hutan ini ya, hutan bambu ini. Ya, kita langsung gaskan pelan-pelan ya. Nah, nanti di ujung jalan ini saya coba berhenti sebentar ya. Mau pasang power bank, kita mau ngisi baterai kamera ini ya, daripada nanti saya ngoceh nggak ketahuan baterai habis. Nah, di jembatan ujung inilah kita berhenti sebentar. Bener mendung nih kelihatannya. Nah, di sini nih tuh lihat ya, banyak orang-orang pada nyantai berhenti di sini nih. Kalau kita berhenti malah ganti baterai. Oke, kita udah ganti baterai ya. Pasang kacamata dulu biar nggak terlalu debuan, silau. Ini kita langsung gaskan ke arah Sukamakmur. Insyaallah disitulah nanti saya closing ya. Kita langsung lanjut. Aman kalau udah dicek baterainya. Jadi enaknya di Insta360S Pro, kamera saat ini yang sedang saya pakai, kalau misalnya kita nggak mau pakai baterai bawahannya, kita bisa pakai power bank. Nah, kebetulan saya beli power bank sampai 3 power bank yang ukuran baterainya yang 5000 mAh. Nah,
dulu di sini nih jelek banget jalannya ya. Sekarang udah alhamdulillah mendingan. Ini kita posisi di Pabuaran. Ini udah masuk di Sukamakmur kayaknya ya. Menurut saya ini udah keluar dari Citerap. Nah ini nih ada nih SD Negeri Pabuaran. Oh bener guys, udah masuk Sukamakmur. Jadi kita tuh udah keluar ya dari Citerap. Nah ini ada perumahan sebelah kanan. Dulu saya pernah buat konten ya, kita dari Sentul yang menerobos jalur rancangan Puncak 2 nih, keluarnya lewat sini nih kalau dari Sentul. Mudah-mudahan nanti jalannya segera dibuat ya. Katanya sih salah satu jalur poros tengah. Mudah-mudahan ya. Yang pasti saya udah pernah melintas bareng Aleta sama ibunya, tapi musim kemarau. Kalau musim penghujan mah jangan harap, karena masih banyak jalan tanah-tanah merah. Dulu saya lewat karena penasaran aja. Oke, gaskan Bang. Mulai nanjak nih kita kalau udah sampai di daerah Pabuaran ini. Nah, ini kan di depan ini nanjak. Kalau di kamera kelihatannya seperti nggak tinggi, tapi ini lumayan ini. Ini kalau boncengan agak lumayan terasa. Ini kalau karena saya sendiri ya, jadi kita happy aja. Ini nanti di depan nih kita melewati Bukit Pabuaran ya, apa ya, lupa saya. Yang jelasnya kita melintasi wisata Bukit Cinta. Oh Ciherang, lupa saya, Bukit Ciherang namanya, Ciherang Hill, karena di bawah itu ada perumahan Ciherang. Tahu udah jadi atau belum ya perumahan Ciherang ya? Kalau dulu kalau cuaca bagus, jalan yang mau masuk ke perumahan Ciherang buat, nah ini nih, ini nantinya kan masuk ke perumahan Ciherang. Nih biasanya pada nongkrong sore-sore di sini nih. Nah ini nanjak kita ya, agak lumayan sih tanjakannya. Tuh, Ciherang Hill. Wih, sampai tumbuh rumput begitu kayak nggak keurus. Nah, di depan sini ya, enak nih buat nyantui. Karena kalau kalian lelah ya, ingin nyari es kelapa ataupun kalian ngopi, tuh view-nya tuh gokil di sebelah kanan, mantap. Nah, ini kan banyak warung-warung nih yang menjual Indomie maupun kopi. Ini yang dinamakan Bukit Cinta nih. Ini kita udah mulai masuk di daerah Cibadak nih kalau di Sukamakmur. Tuh ya, view bukit-bukit tuh. Saya nggak berhenti, kita langsung aja. Ngeri juga sih kelihatan tuh kalau udah mulai kayak mendung-mendung gitu. Kalau udah sampai di pasar Sukamakmur, hujan mah nggak ada masalah. Karena nanti saya closingnya di situ, pasar Sukamakmur. Nah ini pom mini kalau darurat ya, karena di sini nggak ada SPBU gede ya, paling sejenisnya kayak gitulah, pom mini. Ini juga salah satu jalan yang menurut saya agak sedikit lumayan rusak ya, cuman ditambal-tambal aja nih, tambal berlobang. Ini kalau di musim libur panjang juga salah satu rute yang cukup lumayan rawan macet nih. Oke, kita gaskan ya. Nah, ini di sebelah kiri ada Alfamart. Surupan Cibadak. Nah, kayak gitu namanya. Saya cuma tahunya ini udah masuk daerah Cibadak, Sukamakmur. Ini nanti di depan kita menemukan pertigaan ya, setelah kita melintasi kantor pemerintahan Cibadak, kantor desa. Nah ini ya, pemerintahan desa Cibadak. Nah teman-teman ya, hati-hati kalau udah sampai di pertigaan ini, kalau kalian mau ke Puncak 2. Nih saya berhenti sebentar ya. Ini kan udah dikasih tahu nih, Sukamakmur, berarti rute Puncak 2.
Tuh ada Gunung Pancar. Gunung Pancar tuh berarti arah ke Sentul. Oke ya. Jangan lupa di pertigaan ini, tergantung kalian mau kemana. Kalau mau ke Gunung Pancar Sentul, berarti kalian ambil ke kanan. Nah ini saya mau ke arah rute Puncak 2 ya. Jadi kita ambil ke kiri. Oke. Itu tadi patokannya. Takutnya kalau nggak diingatin teman-teman nyasar ntar. Pokoknya ngikutin aja nih. Nggak ada lagi jalan. Ini nanti kita keluarnya di Pasar Sukamakmur. Nah, kalau dari sampai di sini, ini jalannya boleh dibilang lumayan banyak yang bagus dibanding tadi ya, yang di daerah Pabuaran, Tajur ya. Masih banyak jalan yang ya gitulah, nggak rata, aspal pada copot-copot, banyak lubang. Kalau di sini lumayan halus. Nah, ini hati-hati nih, tanjakan gokil biar kecil ini. Wow. Kalau udah sampai di daerah Cibadak ini lumayan view-nya. Apalagi di sebelah kiri kita di ujung itu nanti ada wisata Jungle Blessing. Nah, ini doang nih jalan yang lumayan agak jelek ya. Berlobang. Dataran rendah banget ya. Kelihatan. Apa kabar ya dengan wisata Jungle Blessing? Dulu zaman baru-baru buka kita sering kesini review, tapi sekarang kayak jadi wisata terbengkalai ya. Nih Jungle Blessing. Ini masuknya lewat sini nih. Kadang-kadang jadi penasaran juga ya. Kayak nggak jalan gitu wisatanya. Ada saung sawahnya juga padahal. Wih, ini ya durian tuh. Udah mulai berbuah di sini. Tuh ya. Ini nanti di bulan Januari matang nih. Ini ada di daerah Cibadak kita. Melintas di bawah pohon durian. Saya pokoknya kalau udah ngelihat durian, hampir dulu kita. Karena kita nih luar biasa ya. Durian mania. Nah itu tadi ya, salah satu contoh di daerah Cibadak. Buah durian di pinggir jalan. Diperkirakan bulan Januari. Berarti sama dengan yang ada di Jonggol ya, di daerah Kampung Cipetei. Ini gunung apaan ya di atas ini ya? Bukit apa gunung ini? Waduh, mendungnya udah mulai kelihatan ya, udah mulai rada-rada gelap gini. Baru jam berapa? Biasanya itu di atas jam 2 baru hujan ya. Baru jam 10-an udah mulai terlihat tanda-tanda akan turun hujan. Luar biasa ya, November rain. Masih posisi di Sukamakmur, tapi ini kita belum sampai ya di Pasar Sukamakmur. Kalau nggak salah nama daerahnya apa nih, Cikoneng atau apa ya. Nah ini kalau kalian mau nyantui ya, kalau di musim-musim panas, ini ada gerai yang jual es kelapa tuh di sebelah kanan. Adem banget ya cuacanya. Tuh jalannya tuh naik turun berliku seperti masa lalu kawan, berlika-liku jalan ini. Saya terus mengamati gelap tuh, udah tinggal mau turun lagi tuh di atas tuh. Yang penting kita nyampe di Pasar Sukamakmur. Kalau hujannya kita ngopi ya. Tapi kalau dilihat dari sini, nah ini kan lumayan tinggi nih posisi kita.
Di daerah Puncak 2 malah terang tuh. Mudah-mudahan ya. Karena memang nanti tujuan kita ke sana. Kita mau ke arah rute Puncak 2. Dan bedanya di video kali ini nanti saya closing nih di Pasar Sukamakmur. Sambil nungguin teman-teman juga. Kayaknya Bang Ali Kapro mau ke Puncak 2. Nggak tahu teman-teman yang lain. Kayak Kang Uye. Tadi sih di WA Kang Uye nanya mau kemana kan. Saya bilang saya mau ke Puncak 2. Di video terpisah kalau cuaca mendukung kita pengen review kampung-kampung ya terpencil di daerah Puncak 2. Nah, ini tanjakan yang cukup lumayan gokil nih. Saya pernah lihat mobil terbalik di sini, tapi bukan mobil pribadi, mobil truk ngangkut batako. Karena mungkin jalannya bergelombang ya, muatan berat. Lihat nih ya, rusak kalau sampai di sini ya. Ketahuan banget kalau musim hujan, airnya nggak lari kemana-mana, cuman main di jalan doang. Akhirnya ya gini rusak. Ingin juga sih sebenarnya di rute Puncak 2 tuh ada tempat camping, tapi saya lupa namanya ya. Cobalah nanti kalau lihat apa ya kondisi, kalau memungkinkan ya pengen sih review tempat camping yang ada di rute Puncak 2. Lihat ya, jalannya mulai rusak. Ini ada kapling di sini. Dari dulu nggak ada bangunan rumah-rumah, apa nggak laku kali ya? Ini sekarang jadi mahkota alam. Tadinya Bukit Bugaran, kali pindah alih sahamnya yang punya. Nah ini dikit lagi kita sampai ya Pasar Sukamakmur. Di sebelah kanan nih kita melintasi kantor desa Sukamakmur sebagai ciri-ciri aja kalau kita udah mau sampai ke lokasi tujuan. Nih ya, kantor desa Sukamakmur. Nih Pasar Sukamakmur tuh ada di bawah sini nih. Nah ini dulu juga ada wisata nih sebelah kanan, namanya Curug Tiga Bidadari apa ya, saya pernah review. Tahu sekarang jalan apa enggak ya wisata itu. Nah ini ya di bawah ini udah Pasar Sukamakmur. Saya mau nunggu teman-teman tuh posisinya di mana enaknya, nyantai ngopi-ngopi dulu gitu. Apalagi ini mendung dia. Ini padinya udah dipanen nih sebelah kanan. Nah ini ya, alhamdulillahirabbil alamin, nyampai kita di Pasar Sukamakmur, rute Puncak 2. Wih, sekarang keren ya. Nih di depannya udah dicor, dicor di aspal, Masjid Raya Al-Asri apa itu ya, udah copot-copot tulisannya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya untuk review kita kali ini ya. Yang penting saya udah sampai di Pasar Sukamakmur. Setelah tadi saya mulai start ya dari flyover Cibinong, nyampailah kita di sini. Nah ini kalau dari arah Citerep tuh lurus tuh arah ke Daye, ke Jonggol, terus tembus ke Jalan Transyogi maupun ke Cariu. Nah nanti di video terpisah kita ke kanan nih, karena kita mau ke arah rute Puncak 2. Ini sambil nungguin teman-teman dulu ya, saya mau nyari tempat ngopi dulu. Jadi saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.